saya menyimpulkan bahwa kalau mau menjadi petani organik itu ya syaratnya harus kompeten. Kenapa harus kompeten? Karena orang yang nggak kompeten pasti menyimpulkan bahwa pertanian organik itu sulit. Pertanian organik itu hanya impian. Kita nggak mungkin bisa bertani organik, ya itu semua ungkapan-ungkapan bagi orang yang belum kompeten dalam pertanian organik. Maka syarat utama kalau menjadi petani organik itu harus kompeten. Kompeten ini maksudnya adalah ada 3 hal. Kalau kita bicara basis kompetensi, itu ada 3 hal yang harus dimiliki setiap pribadi. Yang pertama adalah pengetahuan, lalu keterampilannya dan sikapnya. Jadi 3 hal ini harus diperoleh. Pasti kalau orang yang sudah memiliki 3 hal ini, maka orang itu pasti dipastikan bahwa dia pasti bisa bertani organik, sudah memenuhi syarat. Dipersembahkan oleh Top Dewi, teknologi pangan organik, pupuk dan hormon. Sobat petani organik milenial, ketemu lagi di channel kita Top Dewi ya. Pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan yang ke-9 ya, ke-9. Apa syarat menjadi petani organik SNI ya? Bagi sobat semua yang baru datang di channel ini, kita informasikan bahwa channel Top Dewi ini berisi tentang teknologi pertanian organik milenial, bagaimana kita menciptakan pangan keluarga kita yang berkualitas. Nanti bicara macam-macam, entah tutorial, tips, maupun sharing mengenai kegiatan yang kita lakukan, bisa sekitar urban farm, teknik merawat tanaman dalam pot, macam-macam, aquaponik, microgreens, cara ngolah dari budidaya sampai mengkonsumsinya kita sudah sampaikan, bisa di scroll video-video kita sebelumnya ya. Jadi bagi sobat yang sudah tahu, silahkan di like, subscribe, share video ini, sehingga juga bukan cuma sobat yang tahu video ini, teman-teman yang lain merasakan manfaat dari hadiran channel Top Dewi ini. Terima kasih sobat. Oke, seperti saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 9 dari 30 pertanyaan tentang apa syarat menjadi petani organik SNI. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, juga pengetahuan saya yang sudah saya pelajari selama 10 tahun. Saya menyimpulkan bahwa kalau mau menjadi petani organik itu ya syaratnya harus kompeten. Kenapa harus kompeten? Karena orang yang nggak kompeten pasti menyimpulkan bahwa pertanian organik itu sulit. Pertanian organik itu hanya impian. Kita nggak mungkin bisa bertani organik, ya itu semua ungkapan-ungkapan bagi orang yang belum kompeten dalam pertanian organik. Maka syarat utama kalau menjadi petani organik itu harus kompeten. Kompeten ini maksudnya adalah ada 3 hal. Kalau kita bicara basis kompetensi, itu ada 3 hal yang harus dimiliki setiap pribadi. Yang pertama adalah pengetahuan, lalu keterampilannya dan sikapnya. Jadi 3 hal ini harus diperoleh. Pasti kalau orang yang sudah memiliki 3 hal ini, maka orang itu pasti dipastikan bahwa dia pasti bisa bertani organik, sudah memenuhi syarat dalam hal ini, dan ya bisa digaransi bahwa ya dia bisa sukses dalam bertani organik. Ya mungkin kita menggali lebih dalam ya, apa itu kompeten. Tonton terus video kita ya. Oke sobat, kompeten maksudnya dalam hal ini pertama tadi pengetahuan.
Jadi dalam bertani organik yang SNI ini sebetulnya sudah ada standar nasional Indonesia. Di dalam SNI itu sudah digambarkan, sudah disampaikan berbagai informasi mengenai pertanian organik yang SNI, bagaimana caranya, ya, cara mengelolanya, lalu juga kalau kita mau melakukan pertanian organik itu apa yang dibolehkan, apa yang dibatasi, dan apa juga yang dilarang. Jadi semua sudah disampaikan di sana. Nanti juga diperjelas lagi di SKKNI-nya. Semua sudah tertuang di sana. Hal-hal apa yang harus dimiliki dalam hal pengetahuan mengenai pertanian organik, ya. Terus keterampilan. Jadi orang yang terampil dalam pertanian organik pasti juga terampil dalam hal menangani masalah-masalah yang ada, ya. Menangani hama penyakit dia tahu, ya, membuat pupuk yang mengerti, tahu caranya, membuat pestisida juga tahu, ya. Jadi keterampilan ini juga sangat dibutuhkan dalam hal bertani organik, ya. Sehingga tidak ada hal yang membingungkan bagi dia nanti ketika mengalami hal-hal teknis di lapangan. Dia sudah terampil. Ada standarnya juga, keterampilan apa yang harus dimiliki dalam bertani organik. Dan yang ketiga adalah sikap, ya, atau attitude, ya. Kalau tadi knowledge, skill, and attitude, ya. Nah, ketiga ini adalah attitude-nya, sikapnya. Bagaimana seorang petani organik itu bersikap ketika menghadapi hama, misalnya ini hama yang menghadapi hama dan membuat obat yang ada. Dia ini sebetulnya, ya, mempunyai sikap yang baik dan benar, ya. Tentu nggak sembrono dalam penanganan itu. Jadi selalu memperhatikan antara ekosistem dan tanaman. Seperti kita sudah sampaikan bahwa pertanian organik itu ada dua hal yang harus berbarengan, yaitu ekosistem dan juga tanamannya, media tanahnya dan lingkungannya tanamannya. Jadi itu hal yang harus menjadi perhatian kita. Maka dalam bersikap juga orang ini, karena dia sudah punya itu pemahaman tentang itu, dia juga bersikap dengan benar. Lalu ada satu hal juga yang penting dalam bertani organik, itu adalah sikap jujur, ya. Misalnya teknisnya atau prakteknya kejujuran ini bagaimana itu bisa diukur, ya, sikap yang jujur ini. Misalnya lahan yang sudah disertifikasi itu 1 hektar dan sudah bisa dipastikan dari lahan 1 hektar itu berdasarkan manajemen pengelolaan lahannya itu menghasilkan sayur berapa per hari atau per minggu atau per bulan, sudah bisa dihitung. Menghasilkan beras berapa ton misalnya, udah jelas, ya. Tapi tiba-tiba ada permintaan dari konsumen, misalnya membutuhkan 2 kali lipat lagi jumlah beras misalnya yang dibutuhkan. Karena dia nggak punya lahan, akhirnya mencari beras-beras yang lain yang bukan organik, ya. Jadi akhirnya dicampur. Nah, ini kan salah satu sikap yang tidak benar dalam bertani organik. Maka dalam bertani organik kita harus jujur. Kalau belum bisa memenuhi permintaan, ya belum dulu, sambil nanti kita menyiapkan lahannya. Jadi kejujuran dalam bertani organik sangat penting, ya. Salah satu itu. Jadi tadi adalah knowledge-nya atau pengetahuannya, skill-nya atau keterampilannya, dan attitude-nya. Jadi 3 hal ini kalau ditanyakan apa syarat menjadi petani organik SNI, ya syaratnya harus kompeten, ya. Kompeten dalam hal pengetahuannya, skillnya, dan juga sikapnya. Oke, sobat, demikian saja penyampaian kita bagaimana apa syarat kita menjadi petani organik yang SNI. Sobat, bagi yang belum like, silahkan di like, subscribe, dan share, ditekan tombol loncengnya di bawah ini, ya. Jangan lupa, ya. Dan tonton terus video kita, masih ada beberapa lagi. Terima kasih, Sobat Top Dewi. Dipersembahkan oleh Top Dewi, teknologi pangan organik, pupuk
dan hormon.